Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konflik yang terjadi di Papua pada saat ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jatim Rahayu, NPM 2103500172 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Yasmin Anissa Lutfia dengan nomor NPM 21035010076 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Hana Kartika Budiastri, NPM 21035010077 dari Program Studi Teknik Sipil. Saya Cahya Raffi Karinan dengan NPM 21035010110 dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Muhammad Khairusdia Pratama, NPM 2103501081 dari Prodi Teknik Sipil. Salah satu permasalahan sosial yang berada dalam kehidupan masyarakat adalah disintegrasi. Disintegrasi sendiri memiliki arti keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta penyebabnya perpecahan. Salah satu contoh perpecahan dalam masyarakat seperti pada saat era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia telah kehilangan salah satu wilayah negaranya yakni Provinsi Timor Timur, yang sekarang kita kenal sebagai negara Timor Leste. Namun, pada saat ini Papua sedang mengalami konflik yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pihak yang ingin Papua untuk merdeka dari Indonesia. Dari sejak era Orde Baru hingga reformasi telah berjalan rangkaian kejadian kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok separatis pendukung kemerdekaan Papua masih terus terjadi. Papua sendiri merupakan provinsi yang terletak di bagian paling timur wilayah milik Indonesia. Sejak 2003 dibagi menjadi 2 provinsi, dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Papua merupakan salah satu provinsi negara Indonesia yang memiliki luas wilayah yang besar. Selain wilayahnya yang besar, bumi Papua juga merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah ruah. Tidak hanya hutan yang begitu lebat, namun juga kekayaan bahari yang sangat melimpah dan juga indah. Terlepas dari itu pula, bumi Papua juga merupakan tambang emas karena kandungan berbagai tambang yang sangat melimpah, seolah tidak akan pernah habis. Di sini terdapat beberapa penyebab mengapa Papua ingin merdeka dari Indonesia. Next. Yang pertama ialah perbedaan perspektif antara Jakarta dan masyarakat Papua mengenai sejarah integrasi dan status politik wilayah. Perbedaan ini ialah persoalan integrasi ke Indonesia dipandang dengan perspektif berbeda antara Jakarta dan Papua. Beberapa pihak di Papua menilai proses integrasi Papua ke Indonesia bermasalah, sebab Sidang Penentuan Pendapat Rakyat atau Perpera 2 Agustus 1969 dinilai tak melibatkan kelompok masyarakat Papua secara menyeluruh. Next. Dan penyebab yang kedua ialah kegagalan rencana dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Kegagalan rencana dan pelaksanaan pembangunan di Papua menyatakan gelontoran dana otsus tak berbanding lurus dengan masifnya pembangunan, serta pembangunan sumber daya manusia di Papua malah sebaliknya menyatakan angka kemiskinan makin tinggi dan indeks pembangunan manusia atau IPM di Papua sangat rendah. Data itu didapatkan dari riset yang dilakukan LIPI pada 2017 silam. Kegagalan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat itu dikarenakan dalam penerapannya melaksanakan otonomi khusus itu tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah Papua sendiri. Pemerintah daerah Papua tidak menjalankan tugasnya, sehingga implementasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan dan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga adalah persoalan diskriminasi dan stigmatisasi yang kerap dialami masyarakat Papua. Diskriminasi masyarakat Papua mencapai titik kritis setelah ada peristiwa dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 2019 lalu. Yayasan LBH Indonesia turut mencatat kurun waktu 2018 sampai 2019 ada 30 kasus terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua di Indonesia. Next.
Lalu yang keempat adalah akar masalah terakhir adalah persoalan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dan masih maraknya kekerasan bersenjata. Janji pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM berat di Wamena, Wasior, dan Paniai tak kunjung tuntas sehingga membuat ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua. Pelanggaran HAM berat kembali terjadi, kali ini di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Maret 2006. Saat itu demonstrasi berkepanjangan terkait dengan penolakan PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Tengah gencar-gencarnya dilakukan mahasiswa Universitas Cenderawasih di Abepura. Dikabarkan belasan korban tewas baik dari pihak mahasiswa maupun dari aparat keamanan. Pada 16 Agustus 2019, kasus ujaran kebencian rasis keluar dari mulut aparat keamanan negara atau TNI dan organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Terlihat dari beberapa video yang beredar dan sempat viral di media sosial dengan kata-kata yang tidak wajar, belum lagi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat bersenjata terhadap masyarakat sipil di Papua masih terus terjadi sampai saat ini. Next. Peristiwa yang terjadi saat Papua ingin memerdeka dari Indonesia. Yang pertama, tragedi Wamena pada 3 Oktober 2000. Pada 3 Oktober tahun 2000, sejumlah pemimpin di Jayapura mengklaim telah berhasil mencabut aturan pelanggaran bendera bintang kejora, simbol dari kemerdekaan Papua, oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pengibaran pun dilakukan. Hingga 3 hari kemudian, aparat keamanan melancarkan operasi ke-7 posko yang mengibarkan bendera di sekitar Wamena. Dari laporan majalah Tempo 15 Oktober tahun 2000, disebutkan setidaknya 30 orang tewas, 40 orang terluka, dan ratusan orang mengungsi pasca kejadian. Yang kedua, kasus Wasior pada 13 Juni tahun 2001, Desa Wonoboyo Wasior. Pada 13 Juni 2001 di Desa Wonoboyo Wasior, 4 orang penduduk sipil yaitu atas nama Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani, dan Guntur Samberi dinyatakan tewas. Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mereka diduga tewas oleh aparat keamanan yang melakukan pembunuhan di luar hukum. Selain itu, 39 orang mengalami penyiksaan dalam peristiwa ini. 5 orang dihilangkan secara paksa, dan 1 orang mengalami pelecehan seksual. Kasus ini digolongkan Komnas HAM sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat pasca reformasi. Namun, hingga kini kasusnya masih juga belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Yang ketiga, peristiwa Wamena April tahun 2003. Peristiwa Wamena terjadi pada tahun April 2003. Saat itu beberapa orang berhasil membobol gudang senjata di markas Kodim 1702 Wamena dan membawa lari 29 pucuk senjata api beserta 3.500 butir peluru. Kejadian ini menewaskan 2 TNI dan seorang dari pihak pembobol. Untuk memperkuat pasukan guna pengejaran, Dandim 1702/JWY meminta tambahan pasukan dari Kopassus dan Kostrad sebanyak 150 orang. Dalam pengejaran itu terjadi tindak penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan, dan pembunuhan terhadap warga sipil. Selain itu, mereka juga melakukan pembakaran rumah penduduk, gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan penduduk mengungsi. Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan menyimpulkan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM berat karena menargetkan warga sipil. Yang keempat, tragedi Universitas Cenderawasih Maret tahun 2006. Pelanggaran HAM berat kembali terjadi kali ini di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Maret 2006. Saat itu, demonstrasi berkepanjangan terkait dengan penolakan PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Tengah gencar-gencarnya dilakukan mahasiswa Universitas Cenderawasih di Abepura. Dikabarkan belasan korban tewas baik dari pihak mahasiswa maupun dari aparat keamanan. Yang kelima, tragedi Paniai Desember 2014. Baru beberapa bulan menjabat, Presiden Joko Widodo langsung berhadapan dengan kasus yang
kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 7-8 Desember 2014, terjadi insiden penembakan warga di lapangan sepak bola Karel Gobay, Enarotali, Paniai, Papua. 4 orang dilaporkan tewas dan 21 lainnya terluka akibat kejadian ini. Yang keenam, demonstrasi besar-besaran tolak rasisme 2019. Sejumlah aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur memicu kemarahan masyarakat Papua. Aksi demonstrasi pun berjalan besar-besaran di tanah Papua maupun di Jakarta. Aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Manokwari, Fak-Fak, hingga Mimika. Sepekan kemudian, kerusuhan terus meluas hingga Dayat dan Jayapura, Papua. Sejumlah korban jiwa baik dari aparat keamanan maupun sipil berjatuhan. Bahkan pemerintah sempat membatasi jaringan internet di Papua dengan dalih membatasi arus informasi bohong di sana. Yang ketujuh, pembunuhan pendeta Zanambani. Pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani di Irian Jaya, Papua terjadi pada saat konflik senjata antara OPM dengan aparat keamanan di Intan Jaya tengah memanas. Sebelum kematian Yeremia, 2 anggota TNI tewas tertembak oleh OPM, baik TNI maupun OPM. Awalnya saling tuding sebagai dalang di balik kematian Yeremia, namun belakangan investigasi Komnas HAM dan tim pencari fakta gabungan yang dibentuk pemerintah menemukan adanya keterlibatan anggota TNI dalam kejadian tersebut. Bahkan, dari temuan lebih lanjut, ditemukan bahwa terjadi konflik bersenjata yang menewaskan 2 orang warga sipil lain, termasuk penghancuran tempat tinggal oleh aparat keamanan saat konflik di Intan Jaya terjadi. Hingga saat ini, situasi di Intan Jaya masih belum mereda. Banyak warga yang memilih mengungsi dan meninggalkan rumahnya. Selanjutnya, bagaimana solusi untuk menghadapi keinginan Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia? Next. Yang pertama, pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua. Yang kedua, pemerintah harus bisa melakukan pendekatan dengan warga Papua. Yang ketiga, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis, serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata. Yang keempat, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani. Dan yang terakhir, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional. Langkah diplomasi dilakukan guna menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.